Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yan Pantius Tulai dalam acara Mesbah Keluarga Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong Jakarta. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus yang sudah mewahyukan Alkitab menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, sehingga melaluinya kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang bermanfaat untuk pertumbuhan iman, untuk kebangunan rohani kami, dan hidup kami makin memuliakan nama-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam menjelaskan firman-Mu, memberkati setiap pendengar yang mengikuti siaran ini di tempat masing-masing, supaya baik yang berbicara maupun yang mendengar, sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, malam ini kita akan belajar firman Tuhan dari Bilangan pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-13. Bilangan 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca sabda Tuhan, merenungkannya, dan lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya membacakan lagi ayat yang ke-8 dari 13 ayat tadi, Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita memperhatikan kehidupan umat Tuhan di zaman Musa dan Harun pada ketika itu, yang menjadi pemimpin bangsa Israel,
Maka kita melihat, saudaraku sekalian, paling tidak ada dua tipe orang. Ada dua tipe masyarakat, dua tipe umat yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Saudaraku sekalian, tipe itu yang pertama adalah rakyat atau umat yang taat kepada pemimpin, dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh pemimpin, menuruti apa yang kata pemimpin. Tetapi yang kedua adalah umat yang membangkang, yang memberontak, yang menentang kepemimpinan Musa dan Harun pada saat itu. Saudara, dua tipe ini ada dalam komunitas manapun di dunia ini. Baik dalam organisasi keagamaan maupun di dalam dunia marketplace atau dalam dunia pemerintahan. Seorang presiden misalnya yang sudah mendapatkan legitimasi melalui mekanisme pemilihan secara demokratis, misalnya melalui pemilu, dipilih rakyat mayoritas. Masih saja ada orang yang menentang, masih ada orang yang mendemo, bahkan ingin menggulingkan pemerintah. Itulah tipe kehidupan manusia dalam dunia ini. Bagi pembenci presiden, walaupun bagus kebijakan Presiden Jokowi, presiden kita, tetap saja orang bersikap negatif. Ada orang yang memang tidak menyukai, mereka memang tidak menyukai akan Bapak Presiden. Saudaraku sekalian, kepemimpinan Musa dan Harun adalah kepemimpinan yang ditetapkan langsung oleh Tuhan sendiri, ya, yang menetapkan mereka menjadi membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dapat legalitas dari Tuhan sendiri untuk memimpin mereka. Dan bukan hanya mendapatkan legalitas langsung dari Tuhan, Musa dan Harun itu sangat bagus dalam memimpin mereka, membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. 2 juta umat dipimpin dari tanah Mesir, tidak gampang. Dan Musa menetapkan Musa, dan Tuhan lagi menetapkan Musa, menetapkan Harun untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Satu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Tapi meskipun kepemimpinan Musa dan Harun sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, ada saja orang yang hatinya jahat, yang busuk, sehingga memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun ketika itu. Sudah salah satu peristiwa yang sangat mengerikan adalah ketika Korah, Datan, dan Abiram bertindak menentang Musa dan Harun pada waktu itu. Saudara, tidak tanggung-tanggung kita melihat bagaimana banyak korban. Ada 250 imam yang mati tertelan bumi bersama dengan Datan, Abiram, dan Korah. Saudara, selain itu ada 14.700 orang yang kena tulah akibat penghukuman Tuhan, akibat mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Korah, Datan, dan Abiram sendiri mati secara mengenaskan, di mana tanah terbelah, saudaraku sekalian, dan menelan banyak orang. Tertelan hidup-hidup, bumi terbelah dan mereka masuk, dan hitung 14.700 orang. Saudara, ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menunjukkan kebenaran dan keadilannya dan membela kepemimpinan Musa dan Harun ketika itu. Untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Musa dan Harun adalah kepemimpinan yang sah, yang diperkenankan oleh Tuhan, maka Tuhan membuat semacam sayembara aneh. Ya, apa itu? Tuhan menyuruh Musa meletakkan 12 tongkat dari 12 pemimpin 12 suku Israel berhadapan dengan kemah suci. Tuhan hendak memperlihatkan siapa pemimpin yang dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang kupilih, tongkat orang itu akan bertunas. Ini yang namanya tongkat kan kayu mati. Sudah dipotong, ditebang, sudah tidak ada akarnya, apalagi daunnya. Mustahil secara manusia itu bisa mengeluarkan tunas apalagi berbuah. Saudara-saudara, di antara 12 tongkat yang mewakili 12 suku Israel, diletakkanlah di dekat kemah suci selama 1 malam. Kumpulkan tongkat-tongkat, satu suku satu tongkat.
Dan suku Lewi diwakili tongkat Harun, tulis nama Harun di situ. Ditaruh di depan kemah pertemuan di dekat tabut Tuhan selama 1 malam. Nah, ajaibnya Bapak Ibu sekalian, hanya tongkat Harun dari suku Lewi yang berbunga dan kemudian berbuah badam. Dan sungguh suatu keajaiban yang luar biasa dan sangat menakjubkan. Dengan demikian, saudaraku sekalian, peristiwa tongkat Harun yang berbunga ini dan berbunga dan berbuah itu mengakhiri semua polemik tentang kepemimpinan Musa dan Harun. Dengan kata lain, tak seorang pun yang bisa menentang atau tidak mengakui kepemimpinan Musa dan Harun saat itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting yang dapat kita petik dari sini bagaimana? Saudara, bagaimana tongkat itu berbuah dan dikatakan berbunga dan berbuah badam. Saudara, kita tahu kemudian Tuhan memerintahkan agar tongkat itu ditaruh di dalam tabut perjanjian bersama dengan apa? Sama dengan hukum Taurat, loh batu hukum Taurat, dan buli-buli berisi mana, roti yang turun dari surga sebagai satu pengingat bagi bangsa Israel. Jadi tongkat Musa, buli-buli berisi mana, dan hukum Taurat ditaruh dalam tabut perjanjian kemudian hari. Isi tabut perjanjian kita tahu apa? Itu ya tadi yang saya sebutkan, 10 hukum, buli-buli berisi mana, dan tongkat Harun yang pernah bertunas itu. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan atau menjadi pelajaran penting dari apa yang kita renungkan pada malam ini. Yang pertama, saudaraku sekalian, Tuhan itu menghendaki agar setiap orang tahu bagaimana menghormati pemimpin. Respect authority. Saudara, Tuhan ingin agar setiap orang belajar menghormati pemimpin dan mengikuti arahan pemimpin. Dan kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, maka pemimpin tersebut akan terganggu, bahkan tidak bisa melaksanakan tugas dengan efektif, dengan baik. Ini tidak hanya pemimpin secara rohani, pemimpin dalam dunia sekuler, pada umumnya sama saja. Saudara bayangkan saudaraku sekalian, ya, dengan Presiden Joko Widodo misalnya, ya. Saudara, yang kalau beliau itu diganggu, ya, diganggu bagaimana melaksanakan tugas, diganggu oleh oposisi yang terus melecehkan, terus mengkritik yang tidak masuk akal, maka presiden pasti terganggu dan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan efektif. Dan puji Tuhan, walaupun diganggu, Presiden Jokowi tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sekalipun dia diganggu. Hal yang sama juga dalam organisasi gereja, Bapak Ibu sekalian. Kita harus belajar menghargai dan mendukung pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam gereja. Apakah itu hamba Tuhan atau majelis terpilih, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif, dengan baik, tanpa mengalami gangguan. Saudara, hormat kepada otoritas itu sangat penting. Ya. Saudara, Yesus, kita melihat bagaimana dia tahu bagaimana menghormati pemimpin, menghormati otoritas. Saudara, kita melihat bagaimana Yesus respect atau hormat kepada orang tuanya secara manusia. Tuhan Yesus juga menghormati akan pemimpin Yahudi yang ada pada waktu itu. Tetap dia menghormati mereka. Tuhan Yesus juga tahu bagaimana dia menghormati otoritas pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu. Dan yang lebih penting bagaimana Tuhan Yesus menghormati Allah Bapa yang telah mengutus dia. Bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Yesus memberikan respek sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Padahal dia adalah anak Allah. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Tapi dia belajar respek kepada orang lain.
Itu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sangat mahal harga yang harus dibayar ketika rakyat tidak taat pemimpin. Saudara, kita melihat gara-gara orang Israel menentang Musa dan Harun, 250 imam yang mati. Dan 14.700 orang yang mati mengenaskan akibat murka Tuhan ketika itu. Artinya apa? Lambat atau cepat, orang yang melawan pemimpin pasti ada akibatnya. Lebih baik kita taat sehingga diberkati Tuhan daripada memberontak sehingga mendapatkan hukuman Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, bila rakyat tidak taat kepada pemerintah, sekali lagi ini contoh saja, maka pemerintah akan terganggu melaksanakan tugas, stabilitas politik akan terganggu, ekonomi akan terganggu, bisa terjadi kekacauan. Itu contohnya. Makanya kita harus belajar taat kepada pemimpin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tongkat adalah lambang otoritas kepemimpinan. Ya. Harun dan Musa tidak usah repot-repot membela diri. Tuhan yang membela orang yang melayani dengan tulus hati. Oleh karena itu para pemimpin rohani jangan kecewa kalau ada orang yang menentang. Ya. Karena apa? Tuhan dengan caranya akan menunjukkan pembelaannya terhadap orang-orang yang dia pilih. Saudara, jikalau Tuhan sudah mempercayai tugas pelayanan kepada para pemimpin rohani misalnya, hamba Tuhan, majelis gereja, guru sekolah minggu, pengurus komisi, laksanakanlah itu dengan baik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sekarang kita akan coba membahas sedikit tentang tongkat Harun yang berbunga dan berbuah badam. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, bunga dan buah badam, kalau lihat terjemahan lain Bapak Ibu sekalian, ternyata itu adalah almond, Latinnya adalah Prunus dulcis, adalah bagian dari subkeluarga Prunoideae, ya, Prunoideae, dan dalam keluarga Rosaceae. Tumbuhan ini termasuk dalam klasifikasi yang sama dengan persik dan subgenus Amygdalus dalam istilah Prunus. Saudara, orang-orang yang mendalami tentang botani mungkin dapat mengerti istilah-istilah Latin yang dimaksudkan nama dari tumbuhan tersebut. Menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitian modern ya, tanaman ini memiliki banyak manfaat ya. Antara lain meredakan diabetes, membantu menghalangi pengapuran, menghalangi osteoporosis, dan baik juga untuk wanita hamil. Buah badam mengandung 20 kali lebih banyak protein jika dibandingkan dengan biji-bijian biasa. Saudara, tentu bukanlah kebetulan jika tongkat Harun itu dibuat Tuhan berbunga dan kemudian berbuah badam, almond. Tuhan tidak menumbuhkan bunga bakung atau menumbuhkan anggur pada tongkat Harun. Ya. Harus buah yang berbuahkan buah badam. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, orang yang dipilih Tuhan pasti memperlihatkan banyak manfaat dalam hidupnya sehari-hari. Ya. Namun orang yang tidak dipilih Tuhan pasti tidak menghasilkan apa-apa. Ia hidup untuk dirinya sendiri, bahkan bisa menjadi benalu, merusak seperti Korah, Datan, dan Abiram yang menjadi provokator agar umat Israel memberontak kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Bukannya mendukung, malah menjadi provokator untuk menentang Musa dan Harun. Itu dah Korah, Datan, dan Abiram.
Ketika kita belajar tentang tongkat Harun yang berbunga dan berbuah badam, Bapak Ibu sekalian, ingatlah agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana buah badam atau almond, proteinnya sangat baik untuk kesehatan. Maka demikian juga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu tujuannya. Bukan sekedar hidup, apalagi menjadi banalu, tetapi hidup yang bermanfaat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan memerintah agar peristiwa tongkat Harun yang pernah berbunga dan berbuah badam itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Saudara, kita tahu seperti yang saya katakan tadi, ada 3 benda dalam tabut perjanjian, yaitu 10 perintah Allah, loh batu berisi 10 perintah Allah, buli yang berisi mana, dan 3 ada tongkat Harun. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Tujuan tongkat Harun yang pernah bertunas itu disimpan dalam tabut perjanjian Allah adalah untuk diingat dan menjadi pelajaran bagi umat Tuhan dari zaman ke zaman agar jangan memberontak terhadap pemimpin. Apalagi pemimpin yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bagi pemimpin yang telah ditugaskan oleh Tuhan adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Namun, semua orang pilihan pasti mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Saudara, apapun posisi kita, sebagai pemimpin ataupun sebagai yang dipimpin, mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Roh Kudus kiranya menolong kita menangkap pesannya, supaya kita hidup bukan memberontak, bukan menentang pemimpin, apalagi menentang Tuhan, tapi taat pada pimpinan Tuhan, karena di balik ketaatan ada berkat Tuhan. Dan bagi Anda dan saya ditunjuk Tuhan untuk melayani dalam kapasitas masing-masing. Bila kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dengan berdedikasi, seperti tongkat itu menghasilkan buah badam yang bermanfaat bagi banyak orang, hidup kita pun jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami telah belajar sabda-Mu. Roh Kudus menolong. Kami bukan hanya mengerti, tetapi menerapkannya dalam kehidupan kami. Ajarkan kami memiliki roh yang taat kepada Tuhan, dan juga taat kepada pemimpin yang Tuhan tetapkan, supaya terjadi keserasian, terjadi akan keamanan dan kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bukan menjadi orang yang menentang, memberontak, tapi menjadi orang yang taat dan hormat kepada otoritas di atas kami. Lebih-lebih kepada Tuhan, otoritas tertinggi. Dan kepada kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin dengan kapasitas masing-masing. Bila kami melihat itu sebagai suatu kesempatan emas, berbuat sesuatu untuk kemanfaatan banyak orang, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu menjadi berkat bagi sesama. Demikian kami mohon demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi pada saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.